Oke, halo. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini materi yang akan kita pelajari yaitu mengenai software pengolah kata. Jadi sudah lumrah ya dan sering kalian gunakan gitu, yaitu menggunakan Microsoft Word. Jadi sudah tidak asing bagaimana cara kalian menggunakan Microsoft Word. Jadi Microsoft Word di sini nanti untuk membuat laporan, membuat dokumen, makalah, skripsi. Jadi di sini yang berkaitan dengan tulis-menulis ya, dirilis pertama kali pada 25 Oktober 83. Nah, fungsinya juga sudah kalian ketahui ya, untuk Word untuk membuat dokumen dengan cepat dan mudah daripada atau dibandingkan dengan menulis saja. Lalu bisa dicetak, lalu untuk membuat surat menyurat urusan bisa resmi, bisa tidak resmi juga. Lalu bisa untuk meminimalisir tingkat kesalahan juga. Ini beberapa fungsinya, jadi sudah lumrah ya kalian sering menggunakan Microsoft Word ini. Keunggulannya bisa menyimpan dokumen, di mana dokumen itu dapat dibuka kapan saja. Variasi gaya tulisan juga bisa beda-beda ya, di situ ada font, di mana nanti ukurannya bisa diganti, warnanya juga bisa diganti. Lalu di sini ada tampilan reading dan print view, jadi bisa dilihat ya, print view bisa dilihat juga sebelum di print. Lalu di situ bisa memasukkan gambar dan clip art-nya. Ini untuk keunggulannya. Lalu di sini bisa diatur tulisannya juga. Jaraknya, ukuran tulisan, warnanya juga bisa diganti. Fitur find replace-nya juga bisa digunakan mencari kata, misal ada surat panjang sekali. Penerimaan mahasiswa baru, mencari nama kalian. Kalian bisa mencari melalui find jika yang dikeluarkan dalam bentuk surat Word. Lalu ada fitur bullet dan numbering. Biasanya ketika kalian mau merinci sesuatu, di situ kalian bisa menggunakan numbering atau bullet. Jadi 1, 2, 3 atau ABC, atau menggunakan tanda panah, atau menggunakan titik 2 dan sebagainya. Jadi untuk masuk ke pemformatan, jadi pemformatan dokumen di situ ada clipboard ya, ada font, ada paragraf, dan ada editing. Nanti clipboard biasanya nanti digunakan untuk menempel, memotong, menyalin grafik. Jadi menempel atau menyalin suatu format ya, clipboard. Lalu ada font ukuran bisa diatur, kalian bisa mengatur fontnya mau seperti apa, ukurannya berapa, apakah mau warna apa gitu. Paragraf di situ untuk mengatur spasi, bullet numbering, pembuatan border, editing, mencari dan penggantian. Nah, awal yang kalian harus set sebelum membuat sebuah surat, maka kalian harus page setup, membuat ketentuan untuk halaman atau ukuran kertas yang kalian akan gunakan nanti dalam pembuatan surat. Itu ukuran kertasnya apa, A4 atau letter atau A3, lalu kanan kiri atas bawahnya juga harus diatur di page setup. Penyisipan bisa nanti disisipkan, di sini ada group page, ada tabel, ilustrasi, header, footer, teks, dan simbol. Jadi di situ bisa kalian menyisipkan tabel, ilustrasi, gambar, pictures, atau foto juga bisa. Header, footernya bisa didesain semenarik mungkin, dibuat seperti apa nanti header dan footernya, lalu nanti ada group text, nanti untuk memasukkan text box, word art, atau yang lainnya, ada simbol, jika memang ada beberapa rumus mungkin, atau persamaan matematik atau fisika yang mau dimasukkan di situ, misal ada undangan untuk alumni fisika, ada E sama dengan MC kuadrat, nanti untuk memasukkan rumusnya itu tidak menggunakan Word, tapi bisa menggunakan persamaan atau simbol yang ada. Nah, nanti masuknya ke mail merge ya. Nah, untuk mail merge nanti ini kita langsung ke prakteknya saja. Di sini memang ada beberapa langkah, nanti kalian bisa baca. Oke, kita langsung masuk ke praktek.
Oke. Kita misal mau membuat sebuah surat undangan ya di sini. Misal saya mau buat surat undangan seperti ini. Surat pengambilan raport. Misal dari SD Darul Ilmi. Nah, untuk membuat surat di sini, misal kita buat kop suratnya ya di atas untuk membuat kop surat. Berarti di sini kita ke header-nya SD Darul Ilmi. Nah, sebelum membuat tulisannya kita atur dulu di layout. Layout kita mau seperti apa kertasnya, mau dibuat kolomnya 1 kolom atau 2 kolom atau 3 kolom, suratnya berlipat atau hanya 1 kolom saja. Lalu di sini ada ukuran size kertasnya yang kalian mau buat itu ukuran A4, A3, A5, letter atau sebagainya. Ada orientasinya mau dibuat seperti apa, portrait atau landscape. Di sini saya buat portrait ya, jadi lurus ke bawah, portrait. Lalu di sini marginnya mau dibuat seperti apa? Normal. Misal di sini ini saya buat normal saja ya. Jadi ketika margin normal bisa kalian atur juga ukuran margin di situ untuk atas bawah. Jadi batas tulisan. Jadi untuk top atas, left kiri, bottom bawah, right untuk yang kanan. Jadi batas atas bawah kanan kirinya kalian bisa atur di situ mau berapa senti. Biasanya kalau skripsi itu atau makalah 4343 ya, 4 kiri atas 3 bawah 4 bawah 3 atas 4 saya lupa mana yang 4 ya. Jadi 4343. 4343 bottom bawah biasanya ukurannya 43. Kiri biasanya 4 saya lupa atas atau bawah ukurannya 4. Lalu yang kanan 3. Gitu. Ini untuk ukuran marginnya. Lalu setelah kita sudah set untuk ukuran kertas yang mau kita buat seperti apa, di sini misal ini sebelumnya misal seandainya rulernya kalian tidak muncul, itu dari sini. Nah, misal seperti ini yang kalian. Nah, jadi ketika ini tidak muncul, jadi kalian munculkan di view, terus masuk ke ruler. Ruler nanti masuk di sini ada tanda ini untuk mengetahui batas ya, batas tulisan yang akan kita inputkan nantinya. Jadi masuknya di ruler, di view ruler. Nah, lalu setelah muncul ruler, di sini kita ke header. Misal header di sini untuk header footer yang di bawah, ini yang di atas kalian bisa klik 2 kali di bagian atas. Nah, misal yang tadi kita membuat SD Darul Ilmi ya. SD Darul Ilmi yang full school day. Full school day. Misal alamatnya, di sini saya copy paste saja. Misal seperti ini ya. Nah, misal seperti ini. Nah, ini bisa kita atur. Misal ini mau diletakkan di tengah, bisa dengan klik home. Home nanti masuk ke rata tengah. Nanti akan ada di tengah munculnya. Atau misal mau dikasih gambar di sebelah kanan. Jadi ini disesuaikan. Ini kita kembalikan, misal saya kembalikan ke paling kiri. Ini nanti bisa digeser. Ini kan ada timbangan, misal saya nggak tahu ini apa namanya, tapi saya bilang timbangan ya. Misalnya seperti timbangan ini bisa kita geser. Misal digeser segini ya. Lalu tengah, rata tengah. Oh ini terlalu ke kanan. Nanti ini kita bisa geser lagi ke kanan atau ke kiri. Misalnya kita geser. Terus di sini mau kita kasih logo sebelah kiri. Nanti masuk ke insert picture, masuk picture ke this device. This device nanti masuk ke misal ini yang mau kita masukkan logonya. Nah, ini bisa kita geser posisi. Ini macam-macam posisi ya, bisa di samping, bisa di tengah, bisa di pinggir. Tapi ini ketika kita menggunakan posisi, ini akan merusak tulisan. Nah, seperti ini tulisannya akan berubah ketika kita geser ke tengah sini atau ke sini.
Nah, lebih baik ini diposisikan di wrap text masuk ke in front of text. Jadi di depan saja. Kalau di belakang, nanti dia akan di belakang tulisan, nanti susah untuk ngedragnya atau ngepindahnya. Masa lebih baik dipilih di in front of text saja. Kecuali memang mau diletakkan di belakang teks ya. Pilih yang depan saja sehingga dia bisa di-drag dengan mudah. Dan ini tidak merubah tulisan. Tulisan tidak akan bergerak. Misal kita letakkan di sini ya. Ini untuk logonya. Nah, ini jadi kop surat sudah. Lalu misal mau kita kasih garis batas. Kita bisa enter saja, di enter, nanti milih yang ini kan di enter, yang kotak ini kita pilih bottom border. Ini tadi sudah lanjut langsung ya. Bordernya misal kita pilih ya di borders and shading. Borders and shading di sini kita pilih misal mau dipilih seperti ini bentuknya. Oke. Nanti klik lagi masuk ke bottom, nanti akan berubah. Ini mau garisnya mau dibatasi dari mana? Ini bisa digeser. Nah, garis ini nanti dia mengikuti timbangan ini, tapi letakkan di atas ini ya, di atas garis. Sehingga dia bisa kalian atur. Dan ini bisa dipisah, tapi yang kalian gunakan lebih baik jadi satu kesatuan. Ini bisa ke sini. Ini kenapa kok yang ke kanan dia tidak mengikuti? Karena ini adalah mengikuti batas tulisan yang ini tadi. Nah, karena itu dia mengikuti ini. Jadi ini yang digeser dua-duanya. Dua-duanya itu jangan lupa letakkan tanda ininya di bawah. Ketika kalian meletakkan ini, maka yang berubah adalah tulisannya. Karena itu letakkan di bawah. Kita back lagi ya. Untuk ini tadi tengah. Kita perbaiki lagi. Nah, yang ini, ini kita kembalikan. Misal saya buat sama segaris seperti ini. Nah, maka akan jadi seperti ini. Misal tulisannya diganti, tulisan Darul Ilminya kita ganti, Algerian. Algerian ukuran misal 28. Full school day-nya kita ganti juga, ganti ke agensi. Masuk ke font ukurannya 20. Nah, misal full day school day-nya diganti warna, kita ganti warna merah. Maka nanti akan jadi seperti ini. SD Darul Ilminya juga misal diganti warna merah. Nah, maka nanti untuk ini akan menjadi kop surat. Gambarnya kurang besar, bisa dibesarkan lagi. Nah, ini akan menjadi kop surat. Di halaman berikutnya pun akan sama. Jadi bisa untuk halaman baru bisa Ctrl Enter. Nah, ini akan menjadi kop surat. Ctrl Enter lagi, maka semuanya akan untuk kop suratnya dia akan sudah terbentuk ya. Jadi tidak perlu membuat beberapa kali, cukup kalian membuat di halaman pertama saja. Nah, ini kita delete. Ini untuk halaman pertama, jadi untuk halaman baru kalian bisa menggunakan Ctrl Enter. Tidak Ctrl Enter pun ketika kalian enter terus ke bawah nanti itu akan membuat header sendiri ketika kalian enter. Hanya saja bedanya ketika di enter ini kan urut satu-satu ya. Tapi ketika kalian menggunakan Ctrl Enter itu sama dengan membuat halaman baru, langsung menuju halaman baru. Ctrl Enter langsung membuat halaman baru. Nah, tulisan di sini ini tidak akan terpengaruh oleh yang di atas. Kecuali yang di atas masuk ke halaman berikutnya ya, maksudnya sampai ke bawah sekali gitu. Jadi ketika kalian menulis di sini, ini tulis macam-macam di sini sampai berapa baris, di bawah dia tidak akan terpengaruh, dia tetap di sini, tidak turun gitu. Beda dengan enter. Ketika kalian enter, maka tulisan di sini ini akan ikut turun. Tapi ketika kalian Control Enter, itu berarti tulisan itu hanya di halaman baru. Jadi hanya berlaku di halaman baru. Halaman di atasnya untuk ukuran untuk tulisan dia tidak akan mempengaruhi tulisan yang di bawahnya ketika kalian Ctrl Enter. Ini bedanya Ctrl Enter dengan hanya Enter. Ctrl Enter berarti memulai di halaman terbarunya.
Jadi tidak akan berpengaruh. Kalian mau tulis sebanyak apapun di sini, tulisan yang di bawah itu tidak akan turun lagi. Jadi tetap di sini. Tapi ketika kalian hanya di enter, maka tulisan ini akan jadi tulisan yang di bawahnya akan turun terus ketika kalian menulis. Ini kalian tulis, ini saya enter, hanya gunakan enter ya. Misalnya ini saya tulis, lalu di sini kalian tambahkan tulisan, maka yang di bawah itu akan berubah. Nah, ini akan turun ke bawah ketika kalian hanya menggunakan enter. Itu untuk kontrol enter. Nah, hanya membuat satu halaman saja, itu hanya untuk jika lebih dari satu halaman. Nah, ini untuk membuat kop surat. Oke, bisa saya coba mungkin. Ada yang mau mencoba di sini? Membuat kop surat? Saya boleh, Bu? Siapa? Oke, Andre. Boleh di share screen. Baik, sebentar. Oke. Bisa cam on. Oke, untuk langkah pertama, kita masuk ke header-nya terlebih dahulu, ada di insert. Cam-nya bisa di-on kan? Oh, sebentar, Bu. Oke. Oke. Header. Oke, header bisa kalian pilih juga di situ, beberapa macam header. Mau langsung juga nggak masalah. Tadi saya langsung ya klik 2 kali juga boleh, langsung klik. Oh iya, sebelum itu kita juga atur terlebih dahulu layout-nya. Ada di sebelah sini. Size-nya berapa? Saya di sini pakai A4. Orientation-nya saya pakai yang portrait seperti Ibu, dan margin-nya pakai yang normal, 2,54. Oke. Selanjutnya kita masukkan kata-kata. Tadi saya akan mengikuti kata-kata dari Ibu, yaitu SD Darul Ilmi. Oh, boleh. Langsung aja tulis Jogja, itu juga nggak masalah. Diisi titik-titik juga nggak apa-apa, nggak usah full, nggak apa-apa. Selanjutnya kita atur terlebih dahulu line paragrafnya. Saya pakai yang center. Untuk ukuran ininya 1,5. Terus fontnya juga disesuaikan. Misalnya saya bagian yang SD Darul ini sampai full day school-nya atur ke 20. Selanjutnya kita bisa masukkan logo. Logonya saya random ya, Bu. Hehe. Terserah. Resize logonya bisa. Nah, karena di sini untuk positioningnya belum betul, kita atur ke wrap text. Wrap text-nya in front of text. Nah, baru disesuaikan lagi. Timbangannya juga untuk posisi teksnya bisa disesuaikan. Nah, selanjutnya untuk bagian apa ya, border and shading, jadi menampilkan garis di sekitar sini ke sebelah sini, bottom border yang agak bold. Jangan di pen.
Can depend. Oh iya, sebentar Bu. Oke. Kepencet tadi. Nah, udah. Ininya udah mentok sebelah sini. Dan udah kayaknya ya Bu. Iya, udah. Oke, jadi ini untuk membuat kop surat ya. Jadi terserah nanti untuk ukuran kertas atau tulisan kalian yang mau ditampilkan seperti apa, seperti Andre tadi boleh, seperti yang saya juga boleh. Jadi itu membuat kop surat gitu. Nanti kalian juga mencoba untuk membuat kop surat. Nah, jadi ukuran ini terserah mau kalian misal di home mau ukuran ini spasi ya bisa diatur tadi menggunakan jika 1,5 biasanya itu terlalu besar. Saya menggunakan 1 saja untuk kop surat untuk spasinya gitu. Untuk yang Andre tadi 1,5 ya, jadi itu terlalu besar. Saya kop surat masih kecil. Jadi ini terserah kalian mau kalian bentuk dengan menggunakan ada shape juga boleh silahkan. Jadi maksudnya ada kalian membuat sendiri tuh ada shape di kotakin. Nanti kita coba yang lain lagi. Kita masuk ke berikutnya dulu saja untuk isi dari surat. Nah, itu tadi sudah untuk pembuatan kop surat ya. Masuk ke isi. Ini isinya saya copy paste saja. Ini untuk isi tinggal diketik ya. Ini misal ini saya hapus dulu. Ini nanti menggunakan mail merge. Nah, misal di sini nomor, lampiran, hal apa. Di sini misal pengambilan raport ya. Untuk pengambilan raport, jadi ini spasi, kalian bisa atur, ini saya gunakan spasinya adalah 1. Nah, jadi bisa kalian menggunakan spasi 1,5. Lalu untuk yang ini saya gunakan spasinya 1,5. Misal di sini saya gunakan spasinya 1,5 untuk yang ini. Sehingga jadinya seperti ini, hari, tanggal, waktu bisa kalian atur, ini apakah mau segini atau mau diletakkan sebelah sini, taruh ke sini, ini nanti bisa di tab gitu. Atau bisa menggunakan ada tab ini. Ini bisa mengatur perubahan tabnya, ya berubah-ubah gitu. Kalau mau menggunakan tab ini yang sama, maka kalian bisa bold dengan lalu diberikan tab. Misal tabnya kita ganti sebelah sini, maka nanti ini akan berubah dengan sendirinya. Nah, tabnya tinggal diubah gitu. Atau nanti tabnya mau diubah, digeser ke sini atau ke sini. Jadi ini bisa kalian ganti dengan mengklik rule yang di atas, itu nanti akan muncul beberapa tab. Menghilangkan tinggal kalian tarik aja ke atas, sehingga dia masuk ke tabnya. Ini untuk yang ini ya. Saat ini saya geser lagi. Oke, ini ya. Nah, lalu untuk membuat tempat tanda tangan, kalian bisa menggunakan insert tabel. Insert tabel, jadi misal yang mau tanda tangan hanya 2 orang, jadi cukup 1 baris 2 kolom. Nah, misal di sini tadi Surabaya, tanggal 18 Oktober 2021, yang mau tanda tangan adalah kepala sekolah misal. Kepala sekolah, namanya adalah Andre SPD. Lalu di sini ada wali kelas misal. Ada wali kelas. Namanya Fernandung. SPD. Oke, nah ini bisa kalian atur. Ini saya enter. Nah, ini misal mau kalian letakkan di tengah. Maka kalian tinggal layout masuk ke sini, tengah. Dia akan berubah menjadi di tengah. Misal Surabayanya mau saya ganti ke samping. Nah, ini akan ikut semua. Bagaimana caranya untuk tidak ikut semua? Misal Surabaya, jangan sampai ke, ini kan lebih nih spasinya. Maka kalian bisa sampai batas 2021. Nanti bisa ke samping. Ini masih ikut ya, berarti ini nanti untuk menyampaikan ini jangan di layout. Karena dia akan ikut semua, tapi ini spasi batas 2021, tapi di home. Lewat home, kalian bisa menggunakan yang rata kiri. Maka dia akan ke kiri sendiri, tidak ikut
Kalau yang di layout dia akan ikut semua ya. Nah, setelah itu nanti ini tinggal kalian hilangkan no border. Sehingga dia akan menjadi tempat untuk tanda tangan. Sehingga nanti untuk ini kalian dia tidak akan merubah tempat ketika kalian misal ini dihapus, tidak ada, dia tidak akan merubah tempat yang wali kelas gitu. Nah, jadi ini tinggal kalian atur saja. Ini semuanya harus disamakan ya. Misal ini Times New Roman ya, disamakan dengan yang di atas Times New Roman. Jika ada 2, misal ada 3, maka kalian tinggal membuat lagi. Misal ada 3, berarti insert tabelnya kalian buat ada 2 baris gitu. Misal di sini saya samakan ya, baris pertama misal sama kepala sekolah, isinya seperti ini. Ini saya turunkan saja. Wali kelas di sini tetap diletakkan di sini. Ini saya perbaiki lagi di home, letak tengah. Nah, lalu yang di bawah misal wali kelas, maka ini kalian bisa di layout, masuk ke merge cell. Merge cell, nah dia akan hilang garisnya. Misal di sini yang mau tanda tangan adalah orang tua atau wali. Orang tua atau wali namanya Dwi. Nah, ini gunakan rata tengah. Oh, masuk tengah. Nah, ini akan letak di tengah. Ini juga masuk ke Times New Roman 12. Misal ini terlalu kurang ke bawah. Nah, ini tinggal kalian hilangkan saja no border. Maka di sini akan jadi seperti ini. Gitu. Ini untuk 3 ya. Jika 2 bisa langsung saja. Jadi bisa menggunakan tabel. Tabel nanti no border untuk tempat tanda tangan. Nah, lalu kita masuk pada misal untuk yang header ya, header tadi bisa mengatur dengan header footer ini, bisa juga kalian langsung klik aja. Header kan macam-macam ya, ini jenis apa caranya, tab here atau yang membuat ini atau membuat yang ini atau dokumen title-nya, atau langsung edit saja, edit header. Saya gunakan edit saja ya. Edit header tanpa format. Tadi yang footer juga saya tanpa format, langsung edit saja, tidak menggunakan yang tab here atau yang blank atau yang lainnya. Tapi tinggal diklik jadi terserah kalian mau dibuat seperti apa header footernya. Misal ini lalu nanti saya isi dengan tembusan. Tembusan direktur yayasan, ini saya copy paste saja. Atau diketik juga bisa ya, ini misal tembusan. Lalu nanti tinggal 1. Itu direktur yayasan. Direktur Yayasan Harapan. Nah, lalu untuk yang kedua, komite sekolah. Komite sekolah. Lalu arsip, masuk ke arsip untuk tembusannya. Nah, ini akan menjadi footernya yang di bawah. Nanti di bawah akan mengikuti tembusan. Tanpa kita mengetik ulang, dia akan menjadi sama. Akan muncul juga tembusan. Nah, ini untuk pembuatan tempat tanda tangan dan headernya yang di bawah. Nah, lalu kita masuk ke mail merge. Misal di sini orang tua wali, ini nama siswanya ya di sini, di mana tempatnya, di sini juga akan diisi berdasarkan tempat dari siswa. Nah, kita ke folder dan membuat ini apa? Ini API ya. Oke, masuk API. Nah, misal di sini membuat data ya. Jadi kita buat, misal di sini saya hapus dulu data. Jadi buat Excel baru, masuk ke Microsoft Excel. Di sini misal ada data siswa yang mau kita buat, data siswa. Kita klik buat Microsoft Excel baru. Ini maaf, ini biasanya untuk ini harus
masih harus dipancing. Oke. Kita buat Excel baru ya. Misal ini untuk Excel barunya. Nah, jadi ditulisnya itu Excel barunya di pojok. Tetap di baris 1, kolom 1 ya. Jangan di tengah-tengah sini. Karena nanti yang muncul itu akan muncul semua. Jadi tetap nulisnya di pojok. Misal di sini ada nama siswa, lalu ada alamat. Nah, oke. Alamatnya di mana? Misal di sini ada si Andi di Sleman, lalu ada yang di Godean. Misal ini si Zaki, misal di sini ada Hendra, lalu ada Saskia, misal tempatnya di sini di Depok, lalu ada yang di Kaliurang. Nah, setelah kita data, maka ini disimpan, di save aja, di save, lalu Excel-nya kita tutup. Ini datanya kita mulai dari ujung ya, tidak di tengah, karena nanti akan muncul semua nantinya. Jadi kita buat di pojok, mulai dari pojok atas. Nama siswa dan alamat. Ini kita save, sudah save, lalu kita tutup. Setelah itu kita kembali ke Word-nya. Kita tadi sudah simpan, lalu masuk ke, misal kita mau mengisi ini ya, orang tua siswa wali ini. Nah, ini kita klik yang mailing, masuk ke mailing, lalu masuk ke start mail merge. Setelah itu masuk ke letters, lalu select recipients, ini masuk use an existing list. Nah, lalu tadi Excel-nya ada di mana? Ada di tadi kita beri nama data siswa. Nah, ini sheet-nya. Oke. Nah, setelah itu nanti masuk ke insert match field. Yang mau dimasukkan yang mana? Nama siswa. Nah, ini akan muncul nama siswa di sini. Lalu yang ini mau diisi alamat. Ini kita hapus, insert match field ke alamat. Nanti akan alamat. Nanti isinya ini akan preview result. Dia akan berubah. Andi di Sleman. Lalu di sini Zaki akan berubah dengan sendirinya. Zaki di Godean, Hendra Depok, Saskia di Kaliurang. Jadi kalian tidak perlu membuat surat banyak, ada 20, misal ada 20 undangan, kalian buat surat yang sama 20 undangan, terus kalian ketik satu-satu, tidak. Tapi bisa kalian list namanya di Excel, nanti ini suratnya cukup buat satu, tapi nanti tinggal di mail merge, sehingga nanti akan kalian tinggal ngeprint itu langsung semuanya gitu, finish and merge. Misal mau di print, ketika mau di print tinggal print dokumen all. Ketika all nanti kalian akan ngeprint 20 halaman dengan sendirinya gitu. Atau ada 20 yang mau di print hanya 5, tinggal diklik aja 1 sampai 5. Jadi tergantung pada yang mau kalian print itu yang mana gitu. Jika all tinggal di print semuanya. Ini untuk previewnya. Oh, berarti ini sudah berhasil. Ketika previewnya sudah bergerak, berarti dia sudah berhasil. Jadi nama-namanya diganti ya. Misalnya ini mau di bold, diganti ya. Itu tinggal di bold aja. Di bold, ini Saskia, Kaliurang, tinggal di bold. Nah, nanti tinggal dia ketika di mailing, kembali, dia akan berubah dengan sendirinya tanpa harus nge-bold satu-satu lagi namanya. Tapi dia akan terbold dengan sendiri. Misal ada nambah lagi nih orangnya, kalian tinggal edit recipients list, jadi yang diubah bukan di Excel, tapi yang diubah di Word. Nah, ini kan sudah ada nih, atau ada yang mau tidak kalian cetak, maka ini centangnya tinggal dihapus saja. Nah, mana yang mau tidak kalian cetak, tinggal dihapus saja centangnya. Jika ada yang mau ditambah, maka masuk ke data siswa, atau ada yang mau diubah, tinggal data siswa edit. Atau bisa diklik 2 kali. Data siswa diklik 2 kali, nanti muncul ini. Jika mau diedit, kalian tinggal edit saja. Hendra misal diubah, dia di Kaliurang, atau dia di Melati. Nah, ini tinggal diedit saja di sini.
yang salah yang mana, atau mau ditambah entry. Misal ada lagi kurang, masih belum, siapa? Si Joko. Gimana si Joko tadi? Di Segan. Nah, tinggal ditambah saja. Nanti akan berubah. Oke. Nah, ini nanti si Joko akan muncul. Joko di Segan. Di sini akan muncul. Oke, siapa ini? Dia saya mute dulu. Oke. Oke, ini untuk ini ya. Jadi ini kalian bisa ubah. Jadi ubahnya bukan di Excel, tapi kalian mengubahnya langsung di Word. Nanti Excel-nya akan berubah dengan sendirinya. Jadi jika memang mau diedit, tinggal diedit saja. Mau ditambah atau mau dihilangkan, nanti tinggal diedit saja. Masuk ke data siswa. Misal di sini mau di-delete, tinggal di... Ini tidak bisa di-delete ya. Oke. Jika tidak mau dimunculkan, kalian ini tidak bisa delete-nya. Saya belum... Oke. Jika tidak mau di-print, maka kalian tinggal tanda centangnya yang dihapus, tidak dicentang. Misal mau diurutkan nih, ini kan acak ya, Andi, Zaki, Hendra, Saskia, Joko. Misal mau diurut, sehingga ketika kalian cetak surat, ngeceknya mudah. Punya siapa yang belum kecek? Misal si Budi. Berarti kan kalian tinggal mencari setelah huruf A. Maka kalian bisa sort, disortir, mau disort berdasarkan apa? Nama siswa misal. Setelah itu baru alamat. Nah, ascending berarti dari kecil ke besar ya. Oke. Ketika oke, dia akan berubah A, H, J, S, Z yang terakhir. Ketika descend, disort, masuk ke descending, itu dibalik. Maka Z yang duluan, A terakhir. Jadi ini untuk nge-sort, ketika kalian nge-print juga nanti akan terurut dengan sendirinya. Walaupun ketika kalian ngedatanya itu acak. Nah, ini oke, maka nanti ini akan langsung menjadi, dia akan berubah dengan sendirinya, tanpa kalian harus ketik satu-satu. Gitu. Jadi ini untuk mail merge, ini tanda untuk mail merge nama siswa, ini untuk preview hasil. Gitu. Jadi nanti saya minta kalian membuat surat seperti ini. Suratnya terserah apakah kemarin kan sudah saya minta untuk ngelis ya data perusahaan. Kira-kira kalian punya impian ingin punya perusahaan seperti apa gitu. Nah di sini saya minta buat surat terserah apakah surat launching produk kah, ada misal perusahaan komputer ada launching produk. Nah, kalian baru ada produk baru nih di perusahaan kalian yang baru kalian beli, misal komputer dengan spek terbaru. Nah itu misal mau ditawarkan ke sekolah-sekolah. Jadi ada surat undangan yang kalian bikin. Jadi otomatis di sini bisa kalian tulis di situ kepada sekolah mana, alamatnya di mana. Jadi itu bisa di-match. Sekolah, nama sekolahnya, alamat sekolahnya, nomor telepon atau emailnya, itu bisa di-match. Lalu nanti kalian bisa buat pop surat sendiri. Logonya kalian kan bisa ambil di Google atau bisa bagusnya kalian buat sendiri, kan kalian merancang, oh saya punya perusahaan nih, saya mau logonya seperti ini, kalian buat logonya sendiri, terus kalian buat kop suratnya sendiri. Jadi kop suratnya otomatis itu kop surat akan terus kalian gunakan ketika kalian membuat surat undangan ke depannya. Nah, jadi ini untuk mail merge. Ada yang mau coba untuk membuat mail merge? Siapa? Coba Pertiwi. Share screen mungkin. Ya, sebentar Bu. Oke. Yang lain mungkin bisa sambil mencoba juga mencoba mail merge. Membuat surat. Oke, buat mail merge-nya saja, misal di situ tulis nama aja, nggak usah lengkap. Seperti surat tadi cukup, misal di situ tulis nama dan alamat misal. Nama, terus di enter, bawahnya alamat. Terus buat Excel-nya, di folder. Mungkin bisa ditampilkan untuk share screen-nya yang Windows ya.
Share screen-nya yang Windows mungkin. Jadi bisa lihat juga data Excel-nya. Yang share screen, kliknya yang Zoom. Yang ada, nggak usah pilih aplikasi. Jadi cukup langsung share screen, kliknya yang ada Zoom-nya. Share screen, terus yang ada video Zoom-nya ini. Nah, nanti akan muncul semua. Oke, misal di situ tulis terserah siapa namanya, alamatnya di mana, 3 aja. Terserah siapa aja. Oke, pilih. Oke. Bisa, audionya juga bisa di-on kan jika kau mau bersuara. Nah, jadi saya tidak dengar apa-apa. Oke, lanjut. Itu Ini langsung di-save aja ya, Bu? Disimpan, di-save, di-save. Oke, di-save terus ditutup. Saya juga bikin di sheet 1 juga. Di sheet 1. Bisa nanti dihapus, sheet 1-nya bisa dihapus. Sheet 1-nya kosong. Ada isinya, sebentar. Oke, buatnya di Excel baru. Nah, seperti ini. Oke. Di-save terus ditutup. Kembali ke Word. Oke, disimpan di mana? Kembali ke Word, masuk ke mailing, start member, masuk letters, select recipients, masuk yang use existing list. Oke, yang tadi di mana disimpan? Ini langsung aja. Oke, tadi ada, ini berarti yang muncul kan 3 sheet. Jadi memang bisa, misal ada di letaknya sheet 3 juga bisa, seperti tadi sheet 2 juga bisa, jadi muncul semua. Tapi mungkin lebih baik terpisah ya data yang mau dimasukkan atau tidak. Sheet 1, oke, jika ada di sheet 1 bisa langsung, oke. Nah, setelah itu ini kan diletakkan kursornya itu di nama, berarti masuk insert match field. Insert match field. Nah, iya. Nah, yang dimasukkan yang nama. Oke, pindah ke alamat, kursornya ke alamat. Bisa dimasukkan alamat. Oke, bisa di preview result. Nah, itu akan berubah. Jadi dia akan berubah dengan sendirinya gitu. Jadi mau kirim misal ke banyak orang, jadi bisa langsung menggunakan mail merge ini. Jika mau diubah nanti masuk ke edit recipient list. Edit recipient list di situ coba di. Nah, jika mau diubah nanti masuk ke data nama, data source-nya. Oke. Belum ditutup. Oke, nah nanti bisa ditambah misal new entry atau mau diganti terserah. Misal ini ada 3, oh ternyata undangannya ada 10, mau ditambah lagi 7 nanti bisa ditambah di sini. Oke. Oke. Ditutup, masuk. Oke.
Oke, mau disortir juga bisa. Tadi mau diurutkan namanya juga bisa disortir ya. Oke, terima kasih Pertiwi. Oke, yang lain sudah bisa juga kan untuk mail merge ya. Oke. Nah, jadi untuk itu untuk membuat mail merge ya. Untuk header, untuk yang tadi kan resmi sekali ya untuk ini surat resmi. Jadi undangannya nanti saya serahkan ke kalian gitu. Tidak resmi seperti ini boleh. Misal mau kalian bikin di sini adalah PT Sejahtera Sentosa. Sejahtera Sentosa. Alamatnya Yogyakarta. Nah, soal ini mau dibuat bagian lagi ya. 24. Saya letakkan di tengah atau tetap di samping. Besar. Oke. Misal saya insert shape saya buat seperti ini, misal dengan shape fill, misal saya buat ini, outline-nya no outline. Oke, misal warnanya saya ganti hijau, mungkin yang ini dengan warna biru. Atau mau kalian buat seperti ini boleh, silahkan. Jadi suka-suka kalian mau dibuat ininya seperti apa. Apa namanya header footernya mau kalian buat seperti apa gitu. Hanya misal outline ya. Jadi terserah kalian. Oh, misal mau kalian buat seperti ini. Itu boleh juga. Jadi nanti ketika di bawah header ini pun akan jadi gitu. Ini sebelumnya. Misal ini saya ubah ya. Footernya juga sama. Nah, jadi ini akan menjadi apa namanya? Header. Jadi bentuk header terserah. Untuk yang tadi formal ya, untuk membuat garis ada apa namanya bentukan formal. Mau kalian nanti buat misal undangan dengan kreasi kalian seperti apa, logonya mau dibuat seperti apa, terus apa namanya kira-kira kop suratnya mau kalian buat seperti apa gitu. Tapi di sini logonya kalian buat sendiri ya. Logonya misal nanti mau diletakkan di sini, misal ada logo mau kalian masukkan juga. Jadi tergantung kreativitas kalian. Misal di sini ada logo ya. Logonya terserah kalian mau dibuat seperti apa. Misal di sini logo. Bisa kalian. Jadi sama saja. Nanti di sini baru undangan. Misal undangannya pun kalian mau apa namanya? Mau menuliskan kalian mau menyisikan gambar misal boleh, silahkan. Misal di sini nomor kepada hubungan. Ini misal saya buat sama ya. Nah, misal kalian mau menyisipkan gambar, silahkan. Gambar terus gambarnya yang tadi, misal gambar ini mau, misal kalian pembukaan ya, launching makanan baru atau yang lain, maka kalian tergantung kreasi kalian mau dibuat di mana, behind text kah atau gimana, terserah kalian. Jadi tergantung kreasi kalian mau dibuat suratnya seperti apa gitu. Mau dikasih bunga-bunga atau nanti ada launching makanan, jadi ada makanan terus untuk siapa. Jadi yang pasti membuat surat di mana di situ ada surat, ada logo, ada kop surat, terus nanti ada suratnya surat apa,
Misal apakah penerimaan karyawan baru, misal ada rapat ya karena baru diterima karyawannya namanya siapa saja di situ. Ada mail merge-nya. Lalu di sini ada apa? Header footer-nya gitu. Misal header footer-nya kalian buat terserah mau di model seperti apa gitu. Bentukannya terserah. Mau dibuat bagaimana. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini adalah kop surat kalian. Jadi ketika ada surat ya kalian berarti nanti suratnya diawali dengan seperti ini gitu. Isinya terserah kalian, tapi yang pasti di situ ada bagaimana cara membuat mail merge-nya. Isinya terserah. Suratnya terserah apakah surat ulang tahun kah atau undangan makan karena launching buka baru kantor, terserah, atau baru penerimaan karyawan boleh. Isinya terserah, yang pasti. Jadi untuk Word saya rasa kalian sudah paham membuat Word ya, bisa kalian dalam bentuk portrait, bisa dalam bentuk landscape, terserah kalian. Yang pasti nanti di sini jadi tugasnya kalian membuat surat undangan. Ini untuk tugasnya. Jadi untuk ini 1 minggu ya waktunya. Mau buat sekarang juga boleh, masih ada sisa waktu kan ya, setengah jam. Nah, jadi kalian nanti buat kop surat, logonya kalian bisa buat sendiri. Jadi kalian sudah bisa dicicil nih dari sekarang, jadi bisa kalian buat logonya sendiri. Siapa tahu nanti setelah ini saya mau menjalankan perusahaan itu beneran gitu. Kalian buat logonya buat sendiri boleh, silahkan. Lalu nanti di sini saya minta tuliskan urutan pembuatan suratnya dan disertai dengan buktinya ya, maksudnya yang diklik apa, terus nanti kalian screenshot itu. Jadi tidak nyontek atau copy paste punya temennya. Jadi itu memang yang sudah kalian kerjakan, tinggal nanti di crop. Oh nanti membuat kop surat, lalu nanti yang dibuat apa? Membuat nama, ketik nama, alamat, lalu nanti di rata tengah atau rata kiri, lalu nanti insert picture mungkin. Jadi nanti bisa di screenshot insert picture, terus nanti gambarnya dimasukkan, masuk yang mana wrap text atau bagaimana. Nanti itu sendiri, beda dengan suratnya. Jadi langkah-langkahnya sendiri, jadi nanti ada 3 yang diupload, ada surat sendiri, ada data Excel sendiri, lalu ada langkah-langkahnya sendiri. Gitu. Jadi ini untuk tugas minggu ini. Minggu depan kita masuk ke pembuatan form online. Form online berarti mungkin nanti menggunakan Google Form. Gitu. Untuk hari ini hanya mail merge. Mail merge untuk yang mau di mail merge terserah kalian. Tergantung undangannya untuk siapa. Apakah undangannya untuk perusahaan, apakah undangannya untuk sekolah, atau untuk perorangan, namanya siapa, alamatnya siapa. Paling tidak ada nama dan alamat, tidak masalah. Yang pasti ada cara mail merge-nya saja. Kalian paham bagaimana membuat mail merge-nya. Gitu. Mungkin ini saja. Untuk hari ini pembuatan surat. Gitu. Jadi pembuatan surat nanti ini saya serahkan ke kalian mau bentuk suratnya seperti apa, kop suratnya seperti apa. Jadi kalian berkreasi sendiri mau dibuat seperti apa kop suratnya. Yang pasti ada logo dan perusahaan kalian. Kemarin kalian sudah inputkan nama perusahaannya, itu nanti bisa kalian buat nama perusahaan kalian dengan logo kalian dengan kop surat kalian. Gitu. Terserah header footer-nya mau dibuat seperti apa. Mau dibuat resmi dengan surat resmi seperti tadi, seperti ini juga tidak masalah gitu. Terserah kalian. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Atau mau disampaikan? Jadi nanti munculnya seperti ini. Jadi ketika saya buka, saya tahu apakah ini hanya diketik atau ini mail merge. Ketika mail merge nanti ini akan muncul seperti ini. Tapi ketika hanya diketik, ini tidak akan muncul edit resipien karena tidak ada yang bisa diedit. Gitu. Jadi nanti kalian munculkan saja yang di mail merge seperti ini. Nanti ketika saya buka Word-nya nanti akan ketahuan apakah memang mail merge atau kalian hanya ngetik nama siswa atau alamat dan sebagainya gitu. Ibu jadi harus pakai mail merge ya?
Iya, karena materi kita mail merge. Jadi harus ada yang di mail merge karena surat undangannya kan otomatis tidak. Jadi undangan itu bukan hanya mengundang satu orang, tapi banyak orang. Banyak orang atau banyak perusahaan atau instansi boleh. Mengundang instansi atau perusahaan atau orang, tapi lebih dari satu. Karena itu dia menggunakan mail merge. Minimal paling tidak ya tiga yang diundang. Jadi tidak banyak, yang penting kalian tahu bagaimana cara membuat surat dengan metode mail merge. Gitu. Jadi intinya membuat mail merge sih di sini, dan untuk logo header bagaimana kalian mengelola Word atau menggunakan Word gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Bu, mau izin bertanya? Ya. Untuk namanya itu boleh campuran nggak ya, kayak nama perusahaan sama nama orang gitu? Boleh atau harus orang semua? Tergantung undanganmu. Yang mau diundang siapa? Jika yang mau diundang misal bosnya, direktur perusahaan, boleh. Atau yang mau diundang juga ada instansi mungkin, boleh. Yang mau diundang, jadi tergantung undangannya. Undangannya ini mau ditujukannya ke siapa dan undangan apa yang kamu buat, surat. Surat apa yang kamu buat? Surat undangan kah? Atau surat apa? Gitu. Tergantung tujuannya, ditujukan ke siapa. Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi jika tujuannya memang ke direkturnya dan ke instansi, ya bisa dua-duanya. Gitu. Jadi tergantung suratnya untuk apa, kan karena di sini ada halnya. Halnya apa? Apakah launching produk atau undangan karyawan baru atau apa yang lain gitu. Cukup, ada lagi? Jadi mau kalian sisipkan gambar di sini juga nggak masalah, mau kalian sisipkan tabel juga nggak masalah. Misal tabel di sini kalian mau buat, misal di sini bukan pemberitahuan raport ya, misal di sini adalah launching produk baru. Lalu di sini kalian bisa sisipkan di sini mau menyisipkan tabel misal boleh. Jadi misal ada tabel. Misal tabel, misal kalian mau buat tabel, misal di sini ada komputer, lalu di sini ada misal ada spesifikasi, boleh. Terus nanti masuk ke harga atau bagaimana, terserah. Kalau mau disisipkan gambar di sini, boleh. Terserah kalian. Bagaimana kalian mengkreasikan surat itu? Surat apa yang mau kalian buat? Apakah surat yang sederhana atau surat yang inovatif atau bagaimana? Yang menarik. Jadi buat suratnya di sini seinformatif mungkin dan semenarik mungkin, sehingga orang yang menerima surat itu tertarik untuk apa yang kalian inginkan di surat itu, gitu. Misal promosi ya berarti buat orang itu bagaimana dia tertarik atau berminat dengan apa yang kamu promosikan. Atau membuat surat biasa saja, surat undangan kehadiran boleh. Jadi intinya bagaimana membuat surat dan membuat mail merge dan memail merge surat. Gitu. Jadi suratnya tiap anak otomatis bisa, nggak mungkin sama ya logonya. Jika sampai logo dan pembuatan header footernya sama, itu mencurigakan. Karena perusahaannya kan berbeda. Dan untuk kop suratnya, kecuali punya pemikiran yang sama dengan bagaimana cara membuat kop surat. Gitu. Jadi untuk tulisan terserah. Mau kalian membuat warna-warni ya boleh. Buat warna-warni silahkan. Mau kertasnya juga mau dibuat berwarna boleh. Ini kan putih, misal kalian mau membuat surat undangan, terus kalian pilih background-nya pink mungkin, boleh, silahkan. Background suratnya pink, terus kalian kasih bunga-bunga, boleh. Jadi buat sekreativitas kalian aja. Gitu. Dikumpulkan minggu depan, seminggu.
Minggu malam ya, seperti biasa. Nanti di-upload-nya di e-learning. Buka e-learning. Setelah ini saya buat tempat pengumpulan tugas di e-learning. Oke, cukup. Ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Untuk hari ini hanya pembuatan surat ini saja. Untuk Word, saya rasa kalian sudah lumrah ya untuk pembuatan Word-nya sendiri. Di mail merge nanti tergantung apa yang mau kalian mail merge. Ini. Ibu, saya mau bertanya, Bu. Oke, silahkan. Itu sih ngupload mail merge-nya di mana? Apa itu langsung dari suratnya bisa terdeteksi mail merge-nya? Tidak bisa, hanya saja di surat ini dia akan ketahuan ketika saya buka, dia akan ketahuan apakah di mail merge atau tidak. Beda ketika membuka Word tanpa ada mail merge dan Word yang sudah kalian buat mail merge. Ketika ini saya simpan, terus kalian simpan di tempat kalian, maka di situ akan ada pesan apakah dia akan menggunakan dataset yang mana, gitu. Jadi cukup Word-nya saja, nggak apa-apa. Kalian sudah buat mail merge, terus nanti itu saja yang kalian upload. Word tersebut. Jadi saya bisa ngedetect apakah ini di mail merge atau tidak. Oke, Bu, makasih, Bu. Ya, sama-sama. Jadi nanti ketika kalian mail merge, saya tidak bisa mengubah itu karena ketika kalian mail merge, dataset yang kalian gunakan adalah dataset kalian. Dataset Excel kalian. Jadi yang kalian upload Excel-nya dan ini Word-nya. Jadi saya tahu apakah itu ketika saya simpan di saya, berarti saya harus mengubah data simpanan dataset itu, mengubah datasetnya yang ada, mengubah tempat datasetnya. Ibu mau nanya, Ya. kalau langkah-langkahnya ini langkah-langkah cara pembuatan mail merge-nya ya? Cara membuat suratnya. Cara membuat suratnya ya, Bu? Membuat kop surat yang kalian gunakan, bagaimana, misal kalian mau menginputkan beberapa gambar, gimana apa yang kalian gunakan di situ, menu apa yang kalian gunakan. Jadi membuat kop surat, lalu suratnya mungkin hanya diketik ya, lalu mengetik surat, terus nanti membuat mail merge-nya bagaimana, membuat header footer-nya saja. Gitu. Membuat mail merge-nya berarti nanti urutannya bagaimana, apakah kalian membuat mail merge-nya dulu, membuat Excel-nya dulu, atau bagaimana? Apa membuat header-nya dulu, misal membuat header-nya apa saja yang kalian lakukan untuk membuat header. Gitu. Ya, Bu. Jadi proses membuat suratnya. Kalau mail merge-nya sudah ada, nanti di slide juga saya tampilkan ya, cuman otomatis itu tinggal diganti atau di crop screenshot dari mail merge yang kalian buat. Otomatis kan data isiannya beda, gitu. Data setnya juga beda, gitu. Jadi kalian tulis langkah-langkahnya dan ditampilkan untuk screenshot bukti. Oh ini loh yang diklik, oh ini loh yang diklik, gitu. Jadi urutan pembuatan suratnya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Tidak ada? Oke. Jika tidak ada, cukup ya untuk hari ini hanya pembuatan surat dan pembuatan mail merge saja. Jadi nanti kalian tinggal berkreasi saja bagaimana cara membuat kop surat kalian untuk perusahaan kalian itu perusahaan apa, nanti tinggal dibuat saja, dikreasikan saja. Bisa surat resmi seperti tadi, atau kalian membuat sendiri kop suratnya nanti akan seperti apa. Otomatis setiap orang kop suratnya akan beda-beda, atau hanya dibuat garis seperti ini, boleh, atau mau divariasikan seperti apa yang lain, boleh. Silahkan. Oke, cukup. Jika tidak ada yang ditanyakan, maka cukup ya untuk hari ini. Minggu depan kita masuk ke pembuatan formulir online. Sisa waktu bisa kalian gunakan untuk mencoba. Oke. Jika tidak ada yang ditanyakan, mungkin cukup ya untuk pertemuan hari ini. Selamat mencoba dan belajar.
Jadi jika di lab bisa saya kontrol atau saya cek satu-satu jika ini saya tidak tahu bagaimana kalian mencobanya. Jadi coba sendiri. Cukup ya, selamat siang. Terima kasih untuk partisipasinya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, oke, saya tutup.